warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Adinia Khairunisa akan membahas materi tentang Makiyah dan Madaniyah. Apa saja yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama, pengertian dari Makiyah dan Madaniyah. Yang kedua, pengklasifikasian Makiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, cara mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Yang keempat, ciri khas dari Makiyah dan Madaniyah. Dan yang kelima, terakhir, apa saja manfaat dari mempelajari Makiyah dan Madaniyah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari Makiyah dan Madaniyah. Ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama, yakni pertama berdasarkan tempat turunnya. Makiyah ialah surat yang diturunkan di Mekah, seperti surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah surat yang diturunkan di kota Madinah, seperti ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika di Badar dan sekitarnya. Yang kedua, berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Makiyah berisi tentang seruan kepada orang-orang Makkah, sedangkan Madaniyah berisi seruan kepada orang-orang Madinah. Yang ketiga, berdasarkan waktu turunnya ayat atau surat tersebut. Makiyah itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan Madaniyah diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Pembahasan yang kedua yakni pengklasifikasian ayat-ayat Al-Quran. Ada 4 klasifikasi, yaitu yang pertama Makiyah murni, ialah surat atau ayat-ayat di dalamnya semua berstatus Makiyah, tidak ada satupun ayat yang Madaniyah. Yang kedua, Madaniyah murni, yakni ayat yang di dalamnya tidak ada yang berstatus Makiyah dan semua berstatus Madaniyah. Yang ketiga, surat-surat Makiyah yang berisi surat Madaniyah. Sebenarnya di dalam surat tersebut kebanyakan adalah ayat-ayat Makiyah, tetapi ada sedikit ayat yang Madaniyah. Dan yang keempat, surat-surat Madaniyah yang berisi Makiyah, yakni surat yang berisi sedikit dari ayat yang berstatus Makiyah. Pembahasan yang ketiga yakni cara mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada simai nakli atau pendengaran seperti apa adanya, yaitu penentuan Makiyah dan Madaniyah yang berdasarkan merujuk kepada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu pada waktu itu. Cara yang kedua yakni qiyas ijtihadi, yaitu berdasarkan ciri-ciri dari Makiyah dan Madaniyah. Apabila dalam suatu surat Makiyah terdapat ayat yang memiliki sifat Madaniyah atau peristiwa Madaniyah, maka surat tersebut dikatakan surat Madaniyah. Dan apabila dalam surat Madaniyah terdapat ayat yang bersifat Makiyah atau peristiwa Makiyah, maka surat tersebut dikatakan surat Makiyah. Pembahasan yang keempat yakni ciri-ciri atau ciri khas dari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari Makiyah, ditinjau dari gaya bahasa dan temanya. Ada 5 macam. Yang pertama, ayat dan surat-suratnya pendek dan ringkas, serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasanya. Yang kedua, ayat atau suratnya berisi seruan tentang dasar-dasar keimanan kepada Allah, seputar wahyu, alam gaib, hari akhir, serta gambaran tentang surga dan neraka. Yang ketiga, berisikan seruan untuk memegang teguh
akhlakul karimah, dan istiqomah dalam melakukan kebajikan. Yang keempat, berisi perlawanan terhadap kaum musyrik dan memberantas cita-cita mereka. Dan yang kelima, surat-suratnya diawali dengan lafaz ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari surat-surat atau ayat-ayat madaniyah yang tampak dominan. Yang pertama, ayat dan suratnya panjang-panjang. Kedua, ungkapannya tenang, dan yang ditujunya adalah akal pikiran. Dan yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Yang keempat, diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang terakhir atau nomor 5, kebanyakan berisi hukum-hukum, menceritakan orang-orang mukmin dan membicarakan orang yang berhijrah atau kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum munafik serta ahli kitab. Pembahasan yang terakhir yaitu yang nomor 5 tentunya yaitu manfaat atau apa saja manfaat dari mempelajari makiyah dan madaniyah. Manfaat dari mempelajari makiyah dan madaniyah diantaranya mempermudah dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, karena pengetahuan mengenai tempat turun ayat itu mempermudah dalam memahami suatu ayat. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan digunakan untuk berdakwah menuju jalan Allah. Yang keempat, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu Islam. Yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, dapat membedakan antara nasah dan mansuh ketika terdapat dua buah makiyah dan madaniyah. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.